Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam Bu. sudah lama ya di ruang guru? Enggak kok Bu, baru-baru nih keluar dari kelas. Kalau saya perhatikan, Bapak kayaknya sedang ada beban pikiran begitu ya? Ya gitulah Bu. Akhir-akhir ini saya merasa ada agak-agak gelisah gitu. Memangnya apa yang menyebabkan Bapak gelisah begitu? Gini ya Bu, saya sepertinya bingung mau gimana ya. Mungkin Ibu ada waktu sebentar kita ngobrol terkait pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Kayaknya kurang mendapat perhatian dari siswa deh. Soalnya setiap saya mengajar ada saja siswa yang ngantuk dan hampir tertidur, apalagi di saat jam terakhir, Ibu. Baik Pak, dengan senang hati saya akan temani Bapak ngobrol santai. Mudah-mudahan nantinya obrolan kita bisa bermanfaat dan mencerahkan bagi Bapak nantinya. Kira-kira dari obrolan kita nantinya, apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide-ide tentang pembelajaran yang menarik yang dapat membuat aktif belajar di kelas saya, Bu. Saya sering bingung dengan pembelajaran yang saya lakukan, apakah itu berhasil atau tidak, karena selama ini banyak saja siswa yang kurang antusias di pembelajaran saya, Bu. Seringkali juga saya merasa jenuh sebagai seorang guru, karena respon peserta didik sangat kurang saya lihat sekali di kelas, Bu. Jadi Bapak ingin mendapatkan ide-ide menarik tentang pembelajaran aktif di kelas ya? Iya Bu, karena hampir di setiap pembelajaran yang saya lakukan, ada saja siswa yang kurang bersemangat dan bahkan mengantuk, hampir tertidur di saat pembelajaran berlangsung, Bu. Nah, Bapak bisa mendeskripsikan lebih jauh ide-ide yang bagaimana yang Bapak maksud itu? Gini ya Bu, saya pengennya siswa-siswa pada pembelajaran saya memiliki semangat dan perhatian yang tinggi, sehingga pembelajaran menarik dan mereka antusias mengikuti pembelajaran saya di kelas, Bu. Semangat dan perhatian mana yang kira-kira Bapak inginkan? Ya gitu Ibu, saya pengennya anak-anak itu aktif dalam pembelajaran, sehingga saya juga bisa lebih fokus dalam memberikan materi, sehingga pembelajaran bisa berjalin dua arah, Bu. Mereka bisa aktif dalam pembelajaran. Baik Pak, tadi mengatakan bahwa anak-anak mengantuk dan bosan itu dari mana ya Pak? Ya saya lihat pada saat pembelajaran, mereka kurang aktifnya Pak, Bu, dalam menjawab. Dalam berdiskusi mereka juga sangat kurang dalam memberikan saran pendapat. Sehingga pembelajaran itu terkesan monoton dari saya saja, Bu, sebagai seorang guru. Oh, jadi Bapak mengatakan ada kejenuhan dalam diri siswa Bapak ya? Bapak bisa menceritakan lebih lanjut bagaimana sikap anak-anak sehingga Bapak menganggap mereka jenuh atau kurang perhatian? Ini Bu, yang terbaru kemarin, kebetulan saya mengajar di jam terakhir. Saya memberikan materi terkait dengan contoh-contoh unsur pancamuta dalam alam semesta, dan ternyata pada saat itu banyak siswa yang mengantuk, sepertinya mereka kurang semangat dalam pembelajaran. Bahkan pada saat sesi diskusi mereka tidak aktif, sehingga diskusi hanya beberapa siswa saja yang terlihat aktif, Bu. Berdasarkan pemikiran Bapak bahwa pembelajaran yang Bapak lakukan itu kurang menarik, akan membuat siswa mengantuk dan bosan, dari segi mananya ya Pak? Gini ya Bu, sebenarnya saya sangat khawatir pembelajaran yang saya lakukan itu tidak akan memberikan perubahan yang berarti utamanya bagi peserta didik saya. Masa hanya beberapa anak saja yang aktif Bu dalam pembelajaran. Oh iya, saya sekarang lebih paham Pak. Kira-kira Bapak pernah ikut kegiatan pelatihan, workshop atau BIMTEK? Kalau masalah itu sih Bu, sudah sering banget sih. Kalau Bapak ikut pelatihan seperti itu, pernah merasa mengantuk atau mungkin lelah atau bosan? Pernah sih Bu, apalagi kalau pelatihannya setelah jam istirahat, setelah makan itu terasa sangat ngantuk Bu. Kapan ya? Coba Bapak ingat-ingat kegiatan yang pernah diikuti Bapak, sudah masuk waktu tidur atau
atau pada saat jam-jam tidur begitu? Oh iya Bu, saya ingat. Saya pernah mengikuti kegiatan pelatihan penerapan pembelajaran yang aktif dan efektif di kelas. Pada saat itu, ketika waktu sudah mulai jam-jam lelah atau sudah mulai waktu istirahat, pemateri melakukan metode ice breaking Bu di sela-sela pembelajaran, sehingga pada saat itu peserta kelihatan kembali fokus untuk mengikuti pelatihan dan rasa ngantuk itu sedikit terusir Bu, sehingga pada saat itu kita semua kembali fokus dalam materi. Selain itu kami juga diajak beberapa kali bermain game. Waktu itu kayak seru sekali Bu. Oh, jadi Bapak mengatakan tadi bahwa ice breaking dan permainan seperti game dalam pembelajaran seru ya. Apa menurut Bapak strategi itu bisa digunakan di pembelajaran Bapak? Oh iya ya Bu, kenapa saya nggak kepikiran ke situ ya? Saya akan menerapkan deh cara seperti itu di pembelajaran saya. Nanti saya coba sisipkan ice breaking dan metode bermain mungkin seperti game di pembelajaran saya. Oke Pak, sekarang rencana kedepannya Bapak bagaimana? Saya akan mencoba menerapkan metode ice breaking itu deh Bu ke siswa, sehingga memungkinkan nanti siswa bisa aktif dan kembali fokus pembelajaran terutama di jam terakhir Bu, karena pada saat itu pastinya anak ngantuk. Kemudian mungkin juga saya akan coba beberapa model dan metode pembelajaran yang bisa diintegrasikan dengan menggunakan media yang menarik, disisipkan dengan game juga mungkin ya Bu. Baik Pak. Nah, kira-kira Bapak akan memulai dari mana? Saya coba deh mulai dari mencari bahan Bu terkait pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa di kelas. Mungkin banyak search di Google juga. Kemudian selain itu saya ingin juga coba untuk cari beberapa video tutorial di YouTube mungkin Bu untuk penerapan ice breaking dan game yang menarik bisa diselipkan di pembelajaran. Oh iya, saya kan sering juga main game. Kenapa tidak saya ajak siswa coba main game pembelajaran juga ya? Nanti deh coba cari game pendidikan yang bisa diterapkan Bu. Oke Pak, ide yang paling bagus. Jadi kira-kira Bapak akan memulai minggu ini ya Pak? Siap Bu. Jadi mungkin karena kebetulan besok ada jam saya, mungkin saya coba mulai besok deh demi memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik, jadi setelah Bapak menerapkannya, kita ngobrol lagi ya Pak untuk mendiskusikan bagaimana perubahan yang ada dalam diri peserta didik Bapak. Siap Ibu, nanti boleh janjian lagi ya berikutnya. Kita ngobrol santai seperti ini Bu. Baik Pak, ditunggu ya info perkembangannya. Iya Bu, makasih sudah di coaching. Sama-sama Pak.